Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina yatamassakuna bil jihad, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin, amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota yang baru saja meninggalkan majelis kita, Al-Mukarram Bapak Laude Ahmad Muniansi. Jadi kalau tadi saya berbisik dengan Pak Wali Kota, kebetulan saya kan imam dan khotib di istana sampai sekarang. Saya WA Mas Pramono Anung, saya sedang di bau-bau acara zikir, saya bilang dengan Pak Wali Kota. Salam buat beliau, salam buat masyarakat bau-bau. Mudah-mudahan yang kepilih baju adatnya besok dipakai presiden dari bau-bau. Saya berharap mudah-mudahan. Tapi saingannya kan Kendari. Beliau bilang, tolong Pak Ustadz sampaikan, mudah-mudahan kalau Allah tentukan, sesuatu yang Allah tentukan pasti akan terjadi. Hari ini saya juga perlu menyapa saudara saya, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rashid Sobirin LCMA. Senang rasanya ketika ada guru ngaji dari sebuah kampung datang ke kampung yang satunya kemudian diterima. Mudah-mudahan Allah bukan hanya mengikat kita jadi saudara di dunia, tapi Allah ikat kita jadi saudara di akhirat. Ada orang tua saya ingat dulu kisahnya. Beliau dan Bu Hajah Wakil Wali Kota ya, Ma'azra itu, beliau buat acara Walimatus Safar yang datang banyak sekali. Padahal yang saya tahu beliau buat Walimatus Safar, visanya belum keluar. Bisa dibayangkan jika beliau sudah disalami selamat menunaikan ibadah haji sementara visanya tidak keluar. Pak Profesor Samsul Komar saya dengar sampai kita pernah diundang di rumah beliau untuk zikir juga saat itu. Dan atas izin Allah, setelah acara Walimatus Safar, ternyata doa para hadirin dikabulkan Allah. Visa beliau keluar dan beliau menunaikan ibadah haji. Allah, itulah kekuatan doa. Jika Allah sudah mengundang Bapak Ibu, maka tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi. Termasuk saudara kita yang tahun ini, meskipun yang diundang hanya 45%, haji tahun ini saya dengan Dr. Salman itu berangkat haji tahun ini, Dr. Salman Saldi ya. Beliau juga tadi cerita sama saya, 2 hari setelah pulang dari Mekah, beliau diangkat jadi kepala rumah sakit katanya. Berkah benar. Meskipun 45% tahun ini, kalau Allah sudah mengundang, maka tidak ada kekuatan. Meskipun dengan mengendarakan sepeda sampai juga di sana. Datang tamu kita Ibu Sri Susanti. Waduh, komandan kita nih. Saya kalau ketemu beliau gemeter nih, Bu Hajah Roslina. Mudah-mudahan sehat-sehat walafiat Ibu Sri Bu Roslina. Kemudian Pak Haji Abdurrahman, tidak lupa Ibu, saya sebutnya Bu Istianti Riana Putri, saya sebut Bu Nona. Bapak Man Rozak, Bapak Haji Abdurrahman, saudara-saudara saya yang pernah merasakan tawaf bersama-sama dengan Raudhah, mudah-mudahan tambah barokah.
Saya tidak ingin ceramah ini, saya ingin menutup doa saja sebetulnya, supaya kita makin barokah gitu ya. Tapi sebelum saya menutup dengan doa, saya mau cerita tentang doanya Nabi Musa yang tidak dikabulkan Allah. Padahal Nabi Musa ini adalah Nabi yang punya gelar Kalimullah. Artinya Kalimullah, seorang Nabi yang bisa berdialog dengan Allah tanpa perantara malaikat. Tidak pernah Nabi Musa berdoa dan doanya ditolak, tapi pernah Nabi Musa berdoa untuk bangsanya. Saat itu tidak dikabulkan Allah. Kita ingin bangsa kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak yang kita lahirkan menjadi generasi-generasi yang solihin dan solihat, menjadi pemimpin-pemimpin di zaman dan di masanya. Bukan hanya menjadi sekedar kebanggaan kita anak-anak itu di dunia, tapi kita ingin juga nanti di akhirat anak cucu kita menjadi kebanggaan Rasulullah. Jika Allah takdirkan kita masuk surga, tapi di surga kita tidak menemukan anak-anak kita, maka itu kerugian juga bagi kita. Untuk apa kita mendapatkan nikmat yang tidak pernah kita rasakan di dunia? Karena surga itu mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi basar. Tapi ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat surga itu, kemudian kita mengatakan, ya Rabbi, la taqtamilu lazzati, hatta ara auladi wa banati. Ketika kita mendapatkan nikmat surga, na'udzubillah, kemudian ada orang yang mengatakan di surga, wahai Tuhanku, nikmat surga yang saya rasakan ini belum sempurna, karena saya tidak menemukan dan mendapati anak-anak di tempat ini. Saya tidak menemukan anak-anak saya dan cucu-cucu saya di tempat ini. Maka saya rasakan nikmat surga itu belum sempurna. Kita tidak ingin mengatakan seperti itu, karena kita ingin keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita solihin dan solihat, bukan sekedar dibanggakan di dunia, tapi jadi kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cerita tentang doa Nabi Musa yang tidak dikabulkan Allah. Padahal saat itu Nabi Musa memimpin zikir dan doa seperti kita. Bahkan diikuti oleh 60.000 jamaah. Mulailah Nabi Musa berzikir. Di akhir zikirnya Nabi Musa mengangkat tangan seraya berdoa. Apa doa yang diminta Nabi Musa? Saat itu Bani Israel kesulitan air karena musim hujan begitu panjang, sehingga akhirnya kekeringan. Bukan hanya hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan saja yang mati, tapi banyak makhluk Allah yang tidak kuat. Sampai Nabi Musa akhirnya berdoa minta diturunkan hujan. Itu salah satu doanya. Ibu, Bapak, ketika Nabi Musa berdoa, bayangkan Nabi Musa yang berdoa. Ternyata doa Nabi Musa saat itu tidak dikabulkan. Sampai Nabi Musa itu heran, baru kali itu doa tidak dikabulkan. Maka terjadilah dialog Musa dengan Tuhan, dengan Tuhannya. Apa penyebab doanya tidak dikabulkan? Maka dapat jawaban langsung dari Allah yang menyebabkan doa tidak dikabulkan. Inna fikum abdal asi yubarizu rabbahu munzu arba'ina sana. Musa, kamu tanya apa sebab doa kamu yang diaminkan oleh 60.000 jamaah tidak dikabulkan? Kata Allah, karena di tengah-tengah jamaahmu ada hambaku yang masih bermaksiat sampai detik ini belum bertaubat. Di tengah-tengah jamaahmu ada yang masih bermaksiat dan belum juga beristighfar. Nabi Musa yang cinta dengan bangsanya saat itu Bani Israel tentu bertanya kepada Allah, siapa orang itu yang menyebabkan doa kami untuk bangsa kami tidak dikabulkan? Maka Nabi Musa tanya, arini abdal asi, ya Tuhanku, kasih tahu aku siapa orang itu. Bapak Ibu, ketika Nabi Musa tanya siapa orang itu, apakah Allah memberitahu? Apa kata Allah? Ya Musa, laqad asani arba'ina sanah wasatartu uyubah. Kau harus tahu 40 tahun orang ini yang ada di tengah kamu itu yang menyebabkan doa kamu tidak dikabulkan. 40 tahun orang itu berdosa kepadaku, tapi aku tutup aib orang itu. Sampai sekarang aku tutup aibnya. Makanya kamu tidak tahu kalau dia adalah orang yang bermaksiat. Jangankan engkau, anak istrinya saja tidak tahu, karena aku tutup aibnya. Li'anni sattar, karena aku Allah ini adalah zat yang paling senang menutup aib hamba-hambaku. Jadi Nabi Musa minta
Dikasih tahu siapa penyebab doa tidak dikabulkan? Tidak dikasih tahu. Tapi Nabi Musa perlu tahu. Karena jika dia masih di situ, maka doa tidak bakal dikabulkan. Maka Nabi Musa akhirnya berdiri. Dipandanglah jamaah dari bagian kanan. Nabi Musa yang pandang dari kanan ke tengah. Ternyata Nabi Musa juga tidak tahu. Kenapa? Begitulah Allah yang Maha Rahman menutup dosa hamba-hambanya sampai orang lain itu tidak tahu. Karena dosa itu tidak ada tanda di wajah kita. Karena Nabi Musa tidak tahu siapa orang itu, maka Nabi Musa punya inisiatif, punya cara. Maka Nabi Musa saat itu berteriak, "Ya abdal asi, alladhi yubarizu rabbahu munzu arba'ina sanah, ukhruj anta min baini azhurina." Wahai orang yang masih suka maksiat, sebab kamu ada di sini, doa kami untuk negeri kami tidak dikabulkan, kata Musa. Sekarang saya minta. Tapi Nabi Musa tidak tahu siapa orang itu. Lebih baik kamu keluar saja sekarang. Keluar kamu sekarang. Keluar kamu. Kiai, mohon maaf. Ketika orang itu diminta keluar, dia tahu kalau dia keluar, dia ikuti perintah Nabi Musa. Konsekuensinya orang akan tahu, dialah biang keladinya. Kalau dia tidak keluar, berarti bertambah dosanya. Karena dia tidak ikuti perintah Nabi Musa. Keluar, malu. Tidak keluar, berarti melanggar perintah nabinya. Di tengah-tengah tidak ada orang yang tahu. Sampai akhirnya dia meneteskan air mata. Tidak ada yang tahu dia meneteskan air mata. Hatinya bergetar. Kemudian diam-diam tidak ada yang dengar. Dia langsung berbicara dengan Allah si pendosa tadi. Yang menyebabkan doa tidak dikabulkan. Ya Rabbi, laqad asaituka arba'ina sanah wa amhaltani inni ta'iun faqbalni. Ya Allah, 40 tahun aku bergelimang dalam dosa. Tapi engkau tetap memberikan aku nikmat. Saat ini aku taubat. Faqbalni, terimalah taubatku, terimalah taubatku. Ketika diam-diam orang itu bertaubat, hujan tiba-tiba diturunkan Allah. Tanda doa dikabulkan. Tapi Nabi Musa tambah heran. Tadi kata Allah, Allah tidak turunkan hujan, tidak kabulkan doa, karena ada orang yang bermaksiat di tengah-tengah itu. Kata Nabi Musa, aku suruh orang itu keluar, tapi aku lihat ya Rob, belum satu pun yang keluar. Kenapa saat ini doa kau kabulkan, hujan kau turunkan? Kata Allah, ya Musa, baru saja orang yang menyebabkan doa kalian tidak dikabulkan, diam-diam tidak ada yang tahu. Tadi dia bertobat kepadaku, karena tobat orang itu, maka doa kalian semuanya hari ini kata Allah, kami kabulkan. Mari kita awali apa yang jadi hajat dan keinginan kita malam ini dengan surah yang mulia, yang selalu kita baca paling tidak 17 kali sehari semalam. Inilah surah yang banyak memiliki nama. Jika surah itu banyak memiliki nama, itu tanda kemuliaan surah itu. Ummul Quran, Fatihatul Kitab, Ruqyah, Syafi'ah, banyak nama-namanya. Nanti kita minta guru kita untuk membaca Al-Fatihah seperti itu. الفاتحة أن الله يجيس المسلمين ويرحم المسلمين إلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين. Bayangkan wajah ibu bapak kita yang sudah meninggal. Semoga Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup, semoga Allah sehatkan. Allah berikan kita kekuatan untuk menyenangkan hatinya. Kalaupun Allah wafatkan, ibu dan bapak kita diwafatkan husnul khotimah. Ketika kita berada di dekatnya untuk mendoakan, menyolatkan dan menguburkan. إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة وأن الله الكريم. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Allah berikan kita rezeki yang luas, yang barokah. Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita. Begitu juga anak cucu kita. Annallaha al-karim yarzuquna tulal umri wa sa'atar rizqi wa dawamas sihhati wal afiyah fi ridahu wa himayatihi wa riayatihi wa hifzihi min kulli su'. Semoga majlis ini dijadikan Allah sebagai tempat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, majlis yang diredoi oleh Allah, majlis tempat turunnya rahmat. Wa anna Allahal karim yaj'alu ijtima'ana khalisatan liwajhil karim wa muqarribatan ila jiwarihi fi jannatin na'im wa ridhan lirrahman. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum kita lanjutkan, mari kita baca Sayyidul Istighfar. Jika ada sebuah zikir atau doa yang diajarkan Rasul kepada sahabat, maka kehebatan zikir itu berlaku dari dulu sampai sekarang hingga hari kiamat. Tidak mudah Rasulullah memberikan julukan kepada malaikat seperti Sayyidul Malaikah. Kenapa Jibril itu mendapat gelar Sayyidul Malaikah? Karena memang dari semua malaikat Jibril lah pemimpinnya. Demikian juga ketika Allah memberikan gelar Sayyidul Ayyam, pemimpinnya para hari, yaitu hari Jumat. Karena memang Jumat itu punya keistimewaan. Demikian juga ada istighfar yang diberi judul oleh Nabi, Sayyidul Istighfar, pemimpin istighfar. Berarti zikir ini memiliki keistimewaan. Mari sama-sama sebelum kita lanjutkan, kita baca zikir ini sama-sama setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada satu istighfar lagi yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat. Disebut sahabat karena memang bertemu dengan Rasul, beriman dengan Rasul, berkumpul bersama Rasul. Meskipun hidup sezaman dengan Rasul, beriman dengan Rasul, tapi tidak pernah bertemu, maka tidak disebut sahabat. Adakah orang semacam itu? Hidup di zaman Nabi, beriman dengan Nabi, tapi tidak pernah sekalipun bertemu dengan Nabi, maka tidak disebut sahabat.
hanya disebut tabi'in. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Hidup di zaman Nabi, beriman dengan Nabi, tapi tidak pernah satu kali pun berjumpa dengan Rasulullah. Sahabat bertemu, beriman dan hidup sezaman dengan Nabi. Tiba-tiba datang kepada Rasul. Tidak ada yang dengar sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah wa zunubahu." Ya Rasul, dosaku besar sekali. Dosa itu kadang menjadi penyebab dari kesulitan dan kesusahan. Az-zunub masdarul humum wal ahzan. Dosa itu bisa menjadi penyebab dari segala kesulitan dan kesusahan. Jika ada orang-orang susah, sulit, kenapa begini? Bisa jadi ingat ada dosa yang dia belum beristighfar, dia belum minta ampun kepada Allah. Orang ini bilang sama Rasul, dosaku besar. Rasul bilang, besar mana dosamu bila dibandingkan dengan Jabal Uhud? Besar dosa saya. Rasul tanya lagi, besar mana dosamu bila dibandingkan dengan bumi dan langit? Ya Rasul, bumi dan langit besar, tapi bila dibandingkan dengan dosa saya jauh lebih besar dibandingkan bumi dan langit. Kemudian Rasul tanya lagi, sekarang besar mana dosamu bila dibandingkan dengan ampunan Allah, maghfiratullah. Besar mana bila dibandingkan dengan ampunan Allah? Maka orang itu mengatakan, bila dosaku dibandingkan dengan ampunan Allah jauh lebih besar dibandingkan dosaku. Sebab itu kata Rasul, duduk di sini, ucapkan 3 kali. Maka Rasul ajarkan kepada orang yang mengaku punya dosa besar. Siapa ini? Siapa? Kata Rasul kepada orang yang mengaku punya dosa besar tadi, duduk di sini, ucapkan 3 kali. Kita akan baca istighfar itu sama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ketika orang itu membaca istighfar yang diajarkan Rasul 3 kali, Rasul mengatakan, jika Rasul mengatakan kepada sahabat, itu sama halnya dengan Rasul berarti mengatakan kepada kita, kum faqad ghafarallahu lak, bangun, tenang, Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian. Itulah yang disampaikan Rasul kepada sahabat yang membaca zikir tadi. Begitu juga jika kita bertemu dengan Rasul, kita baca zikir tadi, Allah bilang, Allah sudah ampuni dosamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ighfir lana ya Allah, Ighfir lana ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ighfir lana ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang saat ini sedang berzikir, mengangkat jari-jari tangan kami,
seraya menyampaikan harapan dan keinginan-keinginan kami. Ampuni dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa anak-anak kami, dosa cucu-cucu kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa saudara-saudara kami muslimin muslimat, dosa pemimpin-pemimpin kami. Ighfir lana ya Allah. Sama-sama. Astaghfir. Semuanya getarkan. Rabbana. Astaghfir Allah. Ya Allah, Ya Muhammad, Ya Aba Bakrin Siddiq, Ya Umar Usman wa Ali, Fatimah binti Rasuli, Fatimah binti Habibi. Astaghfir. Astaghfir. Rabbana zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula wa wahab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah. Ada ulama yang mengatakan bahwa zikir yang pernah dibaca oleh Nabi Adam ketika Allah turunkan dari surga, Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah, suami istri dipisahkan, artinya suami istri menghadapi kesulitan. Ada ulama yang mengatakan bukan hanya Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, tapi ternyata ada 3 zikir yang dibaca oleh Nabi Adam ketika menghadapi kesulitan. Setelah membaca 3 zikir ini, maka Allah menyelamatkan Adam dan Hawa. Zikir yang dibaca oleh Nabi Adam akan kita baca Bapak Ibu. Saya yakin saya yang datang dari Jakarta, saya punya anak
Saya punya cucu, pasti saya punya keinginan agar anak-anak saya, cucu-cucu saya nanti membahagiakan saya. Bukan hanya sekedar menjadi kebanggaan di dunia, bukan. Tapi saya ingin anak-anak saya nanti dibanggakan oleh Rasulullah. Seperti Rabi'ah bin Ka'ab yang ketika ditanya oleh Rasul, apa kamu ingin seperti Anas bin Malik? Hartanya banyak, anak cucunya banyak, umurnya panjang sampai 93 tahun Anas bin Malik. Karena pernah didoakan Rasul, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu. Kata Rasul dalam doanya untuk Anas bin Malik, karena Anas bin Malik yang minta. Ya Allah panjangkan, ya Allah perbanyak harta Anas bin Malik, perbanyak anak keturunannya, panjangkan umurnya. Berarti kita boleh minta seperti itu saat ini. Tapi ternyata ada sahabat lain yang ketika ditanya, namanya Rabi'ah bin Ka'ab, beliau mengatakan, abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwadu'ihi. Pernah satu malam aku mabit, aku dampingi Rasulullah tahajud, qiyamul lail. Aku siapkan air wudu untuk Rasulullah. Jadi Rasul mau sholat, Rabi'ah yang siapkan air wudunya. Malam itu Rabi'ah ditanya oleh Rasulullah, minta Rabi'ah, apa yang kamu minta malam ini aku akan doakan kamu. Tapi ternyata sahabat yang satu ini beda dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik mungkin sama dengan kita, minta harta, minta anak, minta umur panjang. Tapi Rabi'ah beda. Ketika ditanya, apa yang kamu mau? As'alu bimurafaqatika fil jannah ya Rasulullah. Ya Rasul, yang aku minta kalau aku sekarang bersamamu, aku ingin nanti di surga juga aku mendampingimu dan bersamamu. Kita baca sholawat, kita juga ingin bersama Rasul. Tapi hidup ini kadang-kadang sulit. Seperti Adam dan Hawa juga menghadapi kesulitan, maka Allah ajarkan doa. Dan doa itu dibaca oleh Nabi Adam. Malam ini Bapak Ibu, saya punya keinginan, Bapak Ibu juga punya keinginan. Mudah-mudahan keinginan kita semua diwujudkan Allah. Saya punya bapak ulama, kakek saya juga ulama. Zikir yang saya dapat ini dijasahkan oleh bapak saya. Dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai bersambung kepada sahabat. Inilah yang disebut dengan wassanadu min khususiyah hazil ummah. Sanad itu adalah bagian terpenting dari sebuah ilmu. Kita baca malam ini bapak-bapak, ibu-ibu, niatkan dalam hati apa yang jadi keinginan kita. Bukan karena zikir, tapi karena Allah. Tapi mudah-mudahan karena zikir ini juga doa-doa kita dikabulkan Allah. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika inni amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli innaka anta khairul ghafirin. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika inni amiltu su'an wa zalamtu nafsi farhamni innaka anta khairur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika inni amiltu su'an wa zalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله 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 لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Ikuti saya, panggil Allah, sebut Allah. Setelah saya sebut, coba hadirkan Allah bersama kita. Ya Allah, 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 Ya Allah. Sama-sama. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allah, Ya Allah, Ya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Ya Allah, masukkan kami yang sedang berkumpul saat ini, semua anak-anak kami, cucu kami ke dalam surga-Mu, surga Darussalam. Ya Allah, 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 Ya Allah. Ulangi, Ya Allah, 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 Ya. Ibu, Bapak, jika ada orang yang sakit, dirawat sekian lama, tidak sembuh, pasti dia akan panggil, Ya Allah, anaknya kepingin kerja,
belum dikasih kerjaan pasti akan teriak, ya Allah. Begitu juga kita. Kita punya keinginan tapi belum diwujudkan, pasti kita akan panggil, ya Allah. Sama-sama kita panggil, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa ala zawjatihi ummahatil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Tutup Kiai. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa dhunuba walidayna wa dhunuba jami'al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ghafirudh dhunubi jami'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmidh dhalimin. Fansurna 'alal qawmil hasidin. Fansurna 'alal qawmil munafiqin. Fansurna 'alal qawmil kafirin. Bismillah tawakkalna 'alaik la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa huwas samiul 'alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.